Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya. Akhirnya setelah sekian lama kita kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan berbagi tentang skema nabung paling cuan ya di Superbank. Baik. Jika sebelumnya saya berbagi tentang deposito di bank digital Chrome ya, maka kali ini saya akan menggunakan bank digital lainnya yaitu Superbank. Ya, bagi yang belum tahu Superbank, jadi Superbank ini dulunya merupakan bank fama internasional ya. Jadi kalau kita lihat di sejarahnya itu ya, di sini dituliskan bahwa dulunya dikenal dengan bank fama internasional. Kemudian karena diakuisisi oleh Emtek dan masuknya Grab, jadi Bank Fama Internasional tadi berubah menjadi Superbank ya pada tahun 2023. Jadi kalau di Bibit, di Gojek, nah, itu dia terintegrasi dengan Bank Jago begitu ya. Nah kalau di OVO, nah, dia terintegrasi dengan Superbank ini. Nah mengenai fitur Superbank, di sini ada tabungan, ada pinjaman, ada pembayaran ya. Nah, pada bagian tabungan ini ada 4 macam fiturnya. Ya, jadi yang pertama adalah tabungan utama, ini dengan suku bunga 5% per tahun, kemudian saku juga, ini juga suku bunganya 5% per tahun, kemudian ada celengan. Celengan ini 10% bunganya per tahun ya. Namun ada skemanya, jadi yang pertama itu jadi seperti celengan, jadi rutin menabung dengan nominal yang dapat kita tentukan mulai dari 5.000 hingga 50.000. Ada juga deposito dengan suku bunga mulai dari 6% per tahun hingga 7,5% per tahun tergantung tenor dan lamanya kita dan nominal yang kita tabung di Superbank. Nah, fitur-fitur tadi dapat kita lihat di sini ya. Jadi untuk saku itu 5% per tahun. Kemudian deposito ini untuk tenor 7 hari itu ada 6% per tahun. Kemudian untuk 14 hari itu 6% per tahun, untuk 1 bulan hingga 12 bulan itu 7,5% per tahun. Paling tinggi dari bank-bank digital yang lainnya. Nah untuk celengan tadi dia 10% per tahun. Oke, selain fitur lainnya, jika total aset kita di Superbank ini kurang dari 7.500.000, maka baik deposito maupun saku itu tidak dikenakan pajak 20% ya. Nah, berbeda dengan bank digital lain, misalnya di Chrome itu ya. Jadi mau berapapun saldo kita akan dikenai pajak sebesar 20%. Nah, jika melihat fitur-fitur tadi, nah skema nabung seperti apa yang paling cuan? Nah, kalau di Superbank. Untuk menjawab ini, saya sudah siapkan 4 macam skema menabung yang akan saya bandingkan masing-masing untuk melihat seberapa besar keuntungan yang diperoleh. Seandainya kita menabung dengan nominal 7.450.000 begitu ya. Skema nabung mana yang menghasilkan keuntungan paling tinggi ya? Di sini saya buatkan 4 macam skema. Nah, jadi yang pertama itu tanpa deposito, jadi hanya menggunakan saku dan celengan. Ingat, saku tadi hanya 5% per tahun. Nah, kemudian celengan ini 10% tetapi dengan skema tertentu. Seperti celengan begitu ya. Jadi setiap hari dia akan disimpan di celengan. Kemudian ada deposito mingguan. Nah, jadi deposito kita gunakan juga untuk yang 7 hari tadi ada 6% per tahun. Kemudian ada deposito bulanan. Di sini suku bunganya sebesar 7,5% ya, ditambah saku, kemudian ada celengan juga. Kemudian yang semua uang kita didepositikan. Jadi 7.450.000 itu kita depositokan semua. Di sini saya sudah buatkan spreadsheet-nya ya. Jadi seandainya kita memiliki dana 7.450.000 yang kita masukkan, yang kita tabung pada Superbank di tanggal 28 Mei 2025 misalkan. Ini semuanya kita taruh di saku saja ya, tanpa deposito. Kemudian
eh, kita isi ke celengan ya dengan ketentuan per hari itu 50.000. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi pada tanggal 28 Juni ya, pada tanggal 28 Juni keuntungan total yang kita peroleh itu adalah sebesar 34.821. Ya, karena di sini tanpa pajak tabungan maupun pajak dari celengan ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan modal awal, nah, maka keuntungan yang kita peroleh yaitu sebesar 34.821 atau dalam bentuk persentase itu sebesar 0,47%. Ya. Nah, kemudian yang kedua, nah ini DP atau deposito mingguan ya. Jadi dalam satu minggu kita depositkan bunganya 6% per tahun itu tadi ya. Nah, jadi di sini tabungannya 300 yang kita sisakan di saku. Nah, celengannya terus bertambah 50.000 per hari gitu ya. Kemudian depositonya yang ini. Nah, jadi karena kita simpan di saku itu 300.000, sisa uang yang dapat kita depositokan adalah 7.150.000. Jika kita depositokan selama 1 minggu atau 7 hari, maka kita terima sebesar Rp8.227 itu untuk 1 minggu. Nah, karena terus berkurang nominal depositonya yang kita lakukan untuk setiap minggu itu ya, jika di total itu hasilnya adalah ini ya, total deposito itu sekitaran 30.000 yang kita dapat, 30.000 yang kita dapatkan ya, ditambah dengan bunga yang ada di saku dan yang dari celengan jika kita pecahkan pada tanggal 28 Juni itu ya. Jadi total yang kita dapatkan itu adalah 39.972. Ini total keuntungan yang kita dapatkan kalau deposito mingguan menggunakan saku dan menggunakan celengan yang diisi dengan nominal 50.000 tiap hari. Jika dilakukan persentase begitu ya, yang keuntungan yang kita peroleh itu sebesar 57%. 0,57%. Nah, bagaimana dengan deposito bulanan ya? Jadi skemanya, jadi kita sisakan yang ada di tabungan itu sebesar 1.550.000 ya, karena untuk dari tanggal 28 Mei hingga 28 Juni itu kan ada 32 ya, ada 31 hari ya, ada 31 hari karena pendebetan celengan itu di hari berikutnya ya, pada tanggal 28 Mei itu masih belum masuk ke celengan, mulai masuk itu pada tanggal 29 Mei. Nah, jika pada tanggal 28 Juni celengan kita pecahkan, maka nominal yang ada di celengan itu sebesar 1.550.000 ya. Nah, berapa total yang kita peroleh? Yang kita peroleh adalah sebesar 47.349 ya. Ini dijumlah dengan yang dapat kita depositokan itu sebesar 5.900.000 ya. Karena kalau 5.900.000 ditambahkan dengan 1.550.000 maka hasilnya adalah 7.450.000. Nah, keuntungannya sebesar 47.349. Kalau dibuat dalam bentuk persentase yang kita dapatkan adalah 63%. Yang paling tinggi itu sebetulnya tanpa celengan. Jadi semua uang kita, jadi 7.450.000 itu tadi langsung semua kita depositokan dengan tenor 1 bulan. Kenapa? Karena suku bunga untuk 1 bulan itu sebesar 7,5% per tahun. Ya, ini juga sudah saya hitung. Jadi jika modal 7.450.000 kita simpan selama 31 hari dengan bunga 7,5%, maka total bunga yang diperoleh itu sebesar Rp47.455, atau jika dibuat dalam bentuk persen itu sebesar 0,64%.
bagaimana hasilnya? Ya, jadi hasilnya seperti ini. Jadi keuntungan tertinggi itu tanpa celengan, hanya menggunakan deposito saja selama 1 bulan. Nah, skema nabung ini dapat dipertimbangkan apabila kita menyimpan uang dana darurat misalnya ya. Jadi yang kita perlukan di minggu depan misalkan, maka di minggu ini dapat kita depositokan, lumayan menambah uang jajan misalnya ya. Ya, jadi demikian. Jadi ternyata dengan skema nabung paling cuan untuk modal Rp7.450.000 di Superbank adalah didepositokan selama 1 bulan. Ya wajar ya, karena suku bunganya 7,5%, sehingga skema ini yang paling cuan. Demikian, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Tetap semangat belajar investasi ya. Saya Muhammad Irfan, sampai jumpa di video selanjutnya.